Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di kesempatan kali ini kita akan bahas materi IPS kelas 9 tentang valuta asing, bagian dari pembahasan perdagangan internasional. Jika di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perdagangan internasional, nah sekarang kita akan fokus membahas apa itu valuta asing. Yang pertama, pengertian valuta asing. Perdagangan internasional menimbulkan kebutuhan akan mata uang asing karena perdagangan ini melibatkan orang-orang yang berbeda negaranya. Oleh karena itu, muncullah kebutuhan akan mata uang asing. Mata uang asing tersebut juga disebut sebagai valuta asing. Kemudian tempat atau lembaga yang memperdagangkan berbagai jenis mata uang asing disebut bursa valuta asing. Bursa valuta asing diselenggarakan oleh bank pemerintah, bank swasta nasional, bank swasta asing yang sudah menjadi bank devisa, serta lembaga yang mengkhususkan kegiatannya dalam perdagangan mata uang asing. Lembaga yang mengkhususkan kegiatannya dalam perdagangan mata uang asing disebut money charger. Nah, valuta asing ini uh, bisa kita jumpai setiap hari jika teman-teman sering melihat berita di pagi hari atau di sore hari di segmen ekonomi. Begitu biasanya pembawa acaranya akan menyampaikan misalkan nilai tukar rupiah terhadap dolar begitu, berapa hari ini, kemudian ada penurunan atau kenaikan begitu ya kurang lebih. Nah, itulah yang kemudian bisa disebut sebagai valuta asing. Nah, kemudian untuk money charger atau kemudian lembaga yang mengkhususkan kegiatannya dalam perdagangan mata uang asing ini biasanya bisa kita temui di tempat-tempat wisata yang memang banyak sekali turis mancanegara atau turis dari luar negeri yang sehingga mereka membutuhkan uang dalam bentuk rupiah begitu, mereka biasanya menukarkan uangnya untuk berbelanja supaya lebih mudah dalam melakukan transaksinya. Nah, selanjutnya pengertian devisa. Devisa adalah nilai kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk mata uang asing. Nilai kekayaan tersebut diakui secara global oleh negara-negara lainnya atau internasional. Nah, jika tadi ada valuta asing mata uangnya, maka nilainya disebut sebagai devisa. Devisa ini biasanya ya akan diperoleh dalam kegiatan perdagangan atau yang kita kenal sebagai ekspor impor begitu ya. Ada yang menjual barangnya ke luar negeri begitu. Misalkan kita sebagai rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia menjual barangnya ke luar negeri, maka kita akan mendapatkan mata uang asing, misalkan dolar Amerika Serikat begitu ya. Sehingga kemudian dolar Amerika Serikat itu masuk ke dalam negeri dan itu dianggap sebagai devisa. Nah, sebagiannya juga nanti akan diambil pajak ketika pemerintah membutuhkan atau kemudian melampaui batas-batas tertentu yang kemudian dikenakan sebagai pajak. Nah, kaitannya devisa dalam perdagangan internasional. Devisa digunakan oleh negara sebagai tolak ukur penghasilan atau pendapatan yang didapatkan dari hasil transaksi perdagangan dengan negara lain, gitu ya. Jadi Indonesia untuk kemudian mengukur seberapa banyak pemasukannya, istilahnya adalah devisa. Misalkan ada tenaga kerja Indonesia yang kerja di luar negeri, misalkan di Malaysia atau misalkan di Arab Saudi, begitu ya, atau istilahnya TKI atau TKW, begitu ya, yang bekerja di luar negeri sebagai tenaga profesional. Ada yang memang bekerja di sebagai manajer begitu, ada juga yang sebagai buruh kasar, misalkan sebagai pembantu rumah tangga atau istilahnya sekarang asisten rumah tangga begitu ya. Atau kemudian sebagai tenaga teknis, misalkan ikut proyek begitu ya. Atau bisa juga ada beberapa yang ikut nelayan begitu ya. Ikut melaut di tengah lautan begitu untuk kemudian dapat gaji. Nah, gajinya itu dihitung sebagai pendapatan negara. Nah, selanjutnya satuan mata uang yang digunakan oleh Indonesia dalam menghitung devisa menggunakan dolar Amerika Serikat. Nah, Indonesia dalam menghitung devisanya ya seperti kebanyakan negara lain ya menggunakan dolar Amerika Serikat atau US dollar begitu ya. Semakin banyak Indonesia melakukan kegiatan ekspor ke negara lain, maka semakin besar pula pendapatan negara Indonesia berupa devisa, baik dalam perdagangan barang maupun dalam sektor jasa. Jadi tidak hanya jual beli barang. Misalkan kalau Indonesia itu biasanya yang diekspor ke luar negeri adalah kerajinan tangan. Misalkan anyaman begitu ya, atau gerabah. Gerabah itu kerajinan dari tanah liat begitu ya, atau kemudian kerajinan dari keramik begitu. Nah, beberapa kerajinan ini juga diminati oleh masyarakat di luar negeri begitu. Atau kemudian kalau di Bali itu terkenal dengan kerajinan perak.
Nah, kerajinan perak ini bisa dibentuk tidak hanya sebagai koin begitu ya, tapi bisa dibentuk sebagai pajangan, misalkan pohon atau kemudian sebentuk wayang atau kemudian bentuk unik lainnya yang kemudian mempunyai nilai jual. Nah, memang kalau itu contoh dalam bentuk barang. Nah, kalau bentuk jasa misalkan ada wisatawan asing yang datang ke Indonesia, misalkan ada wisatawan asing yang berkunjung ke Yogyakarta misalkan atau ke Candi Borobudur begitu, atau kemudian ada turis asing yang kemudian berlibur ke wilayah lain Indonesia. Nah, begitu pendapatannya itu disebut pendapatan devisa dari sektor jasa salah satunya begitu, karena memang memberikan pendapatan kepada negara begitu. Nah, selanjutnya berbicara tentang valuta asing dan devisa, tentunya kita juga akan berbicara tentang kurs. Nah, kita akan bahas pengertian dan jenis kurs. Harga valuta asing ditentukan oleh proses permintaan dan penawaran yang terjadi melalui mekanisme pasar. Dalam ilmu ekonomi dikenal istilah kurs atau nilai tukar. Kurs adalah harga mata uang asing tertentu yang dinyatakan dalam mata uang dalam negeri. Nah, ada 3 jenis kurs. Yang pertama kurs beli, menunjukkan harga beli valuta asing pada saat bank atau money charger membeli valuta asing atau pada saat seseorang menukarkan valuta asing dengan rupiah. Selanjutnya, kurs jual menunjukkan harga jual valuta asing pada saat bank atau money charger menjual falas atau pada saat seseorang menukarkan rupiah dengan falas. Kemudian, kurs tengah merupakan kurs antara kurs jual dan kurs beli atau hasil bagi dua dari penjumlahan kurs beli dan kurs jual. Nah, nanti kita akan ada latihan soalnya begitu ya. Mari kita simak begitu ya. Nah, sebelum ke latihan soal, ini ada contoh mata uang asing. Yang pertama nama negaranya Amerika Serikat, mata uangnya dolar Amerika Serikat, simbolnya US dollar ya. Terus kemudian kodenya ada USD. Kemudian nama negara Inggris, mata uangnya pound sterling, logonya seperti itu. Kemudian kodenya GBP atau Great Britain pound sterling. Kemudian Jepang, mata uangnya yen, kodenya JPY. Kemudian Korea Selatan, mata uangnya won, atau kemudian kodenya KRW. Kemudian Uni Eropa atau Euro, kodenya EUR begitu. Euro ini yang pakai banyak negara Uni Eropa begitu ya. Ada sekitar belasan sampai 20-an begitu. Kemudian Malaysia, mata uangnya ringgit, kodenya MYR. Kemudian Turki, kode namanya lira begitu, kemudian kodenya TRY. Kemudian Cina, mata uangnya yuan, kemudian kodenya CNY. Nah, ini contoh saja begitu ya. Banyak sekali nama mata uang ketika teman-teman ingin istilahnya berpergian ke luar negeri, bisa jadi kuliah atau kemudian suatu saat nanti begitu. Kemudian bisa jadi ingin berwisata begitu. Nah, kayak misalkan Australia, kemudian Singapura begitu ya, atau Brunei Darussalam, itu juga satuannya menggunakan dolar begitu. Nah, memang nanti nilai tukar terhadap rupiahnya juga masing-masing tergantung dengan kerjasama ekonomi antar negara atau kemudian daya jual beli antar negara begitu ya. Nah, selanjutnya contoh soal menghitung kurs. Contoh soalnya adalah Paman Rudi ingin berlibur ke Singapura selama 5 hari. Paman Rudi membutuhkan biaya hidup sebesar 800 dolar Singapura atau kodenya SGD begitu. Jika saat ini Paman Rudi memiliki uang sebesar 300 US dollar atau dolar Amerika Serikat, berapa sisa uang yang harus disiapkan Paman Rudi? Jika diketahui kurs jual untuk 1 dolar Singapura adalah 8.890 rupiah dan kurs belinya 1 dolar Singapura adalah 8.895 rupiah. Kemudian kurs jualnya untuk 1 US dollar sekitar 13.561 rupiah, kemudian kos beli 1 dolarnya sekitar 13.555 rupiah. Nah, pembahasannya dalam perhitungan kurs jual dan beli harus dipahami bahwa istilah jual dan beli merujuk pada bank. Jadi merujuk pada bank ya, pada lembaga penukaran uangnya, bukan pada nasabah, bukan kita sebagai individu, tapi merujuk pada bank. Bukan nasabah yang mengadakan transaksi. Artinya apa? Artinya kurs jual adalah nilai tukar yang digunakan oleh bank untuk menjual mata uang asing kepada nasabah. Kemudian sedangkan kurs beli adalah nilai tukar yang digunakan oleh bank untuk membeli mata uang asing yang dimiliki nasabah. Maka dari contoh soal di atas, maka harus diketahui bahwa kurs jual
dolar Singapura sama dengan 8.890 rupiah. Kemudian kurs belinya dolar Singapura sama dengan 8.895 rupiah. Kemudian kurs jual dolar Amerika Serikat sekitar 13.561 rupiah. Kemudian untuk kurs beli US dolarnya sekitar 13.555 rupiah. Jumlah uang yang dibutuhkan adalah 800 dolar Singapura. Jumlah uang yang dimiliki saat ini adalah 300 dolar Amerika Serikat. Nah, yang dinyayangkan jumlah uang yang harus disiapkan untuk menambah kekurangan uang liburan. Nah, jawabannya sebagai berikut. Yang pertama, kita step-step begitu ya. Paman Rudi memiliki 300 US dollar akan ditukarkan menjadi rupiah. Maka dalam hal ini Paman Rudi akan menjual 300 US dollar untuk ditukarkan ke rupiah dan pihak bank akan memberikan uang tersebut dan pihak bank akan membeli uang US dollar tersebut, maka digunakan kurs beli US dollar. Nah, kurs belinya tadi 13.555 rupiah gitu ya. Uang yang dimiliki Paman Rudi sama dengan 300 kali 13.555 rupiah, maka uang yang dimiliki Paman Rudi saat ini adalah 4.066.500 rupiah. Sedangkan uang yang dibutuhkan Paman Rudi untuk liburan sebesar 800 dolar Singapura, maka Paman Rudi harus mengetahui berapa banyak uang rupiah yang diperlukan untuk membeli uang sebanyak 800 dolar Singapura. Jadi, Paman Rudi akan membeli uang dolar Singapura dan bank akan menjual uang dolar Singapura kepada Paman Rudi, sehingga digunakan kurs jual dolar Singapura. Uang yang dibutuhkan Paman Rudi 800 kali 8.890 rupiah, maka uang yang dibutuhkan Paman Rudi sama dengan 7.112.000 rupiah. Jadi uang yang harus disiapkan Paman Rudi agar memiliki 800 dolar Singapura sama dengan 7.112.000 rupiah dikurangi 4.066.500 rupiah, maka hasilnya sama dengan 3.045.500 rupiah. Jadi Paman Rudi harus menambahkan uang sebesar 3.045.500 rupiah untuk kemudian mendapatkan uang sebesar 800 dolar Singapura. Oke, itu saja insya Allah singkat untuk pembahasan valuta asing pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa tanya di WhatsApp atau Google Classroom. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Oh iya, jangan lupa like dan subscribe untuk channel saya kedepannya lebih baik lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.